Kasus 3, minta Pak Lukman untuk membacakannya. Boleh Bu. Untuk kasus 3, dalam hal ini coachnya adalah Pak Lukman, kemudian Kuci, Ibu Titis, kemudian pengamatnya Ibu Astri. Kasus 3 ini bahwa rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang mengirim laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Langsung ke TKP. Oke, selamat siang Pak. Apakah saya boleh mengganggu? Boleh kita ngobrol ya Pak? Siang juga Bu Titis. Boleh Bu, kebetulan saya lagi santai ini. Silakan, apa yang perlu kita diskusikan Bu? Ya, jadi gini Pak, tadi kan saya dipanggil sama kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang sebelumnya pernah melakukan supervisi di kelas saya. Memangnya Ibu menggunakan sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Dan mengapa Ibu mengambil dari sumber belajar yang dari sana? Saya menggunakan sumber lain, saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah untuk dipelajari oleh anak. Apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut kepada pengawas? Beliau sepertinya tersinggung, Pak, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Apakah menurut Ibu cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar Bu Titis? Menurut saya sudah benar sih Pak, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Menurut Ibu, mengapa ya pernyataan Ibu membuat pengawas itu tersinggung? Coba deh Ibu ingat-ingat, barangkali buku teks yang Ibu gunakan atau bahan ajarnya mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran gitu. Ya, saya sadar. Saya mungkin cara penyampaian pendapat saya ke pengawas itu kurang tepat sehingga menyinggung perasaan beliau. Tar. Dari masalah yang Ibu hadapi, sekarang hal apa yang Ibu Titis inginkan? Saya sebenarnya mau minta maaf Pak, tapi saya bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas itu memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Oh gitu ya Bu ya. Menurut Ibu, siapa ya yang bisa memberikan bantuan untuk menyampaikan permohonan Ibu ini kepada pengawas? Dan mengapa Ibu memilih dia?
Saya rasa ibu kepala sekolah mungkin bisa membantu saya karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahan yang terjadi. Kira-kira apa yang Ibu sampaikan kepada kepala sekolah? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas. Saya akan minta ibu kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks itu. Apa rencana Ibu kalau memang kepala sekolah itu menyampaikan amanat Ibu kepada pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari referensi lain, baik dari internet maupun sumber yang lain. Dan saya akan menyempatkan diri untuk bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks paket itu. Saya setuju sekali, Bu. Mungkin kapan Ibu bisa menemui Bapak pengawas itu? Mungkin nanti Pak, setelah selesai mengajar, saya akan langsung menghadap kepala sekolah. Ya, betul Bu ya. Mungkin lebih cepat, lebih baik. Semoga sukses Ibu. Kabari saya jika nanti Ibu sudah menghadap ke kepala sekolah. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Selamat siang. Siang Bu Titis. Ayo sekarang kita ke kantin yuk. Yuk Pak, udah lapar nih Pak. Oke. Nanti Bu Astri yang traktir. Oke, bagus banget ya. Iya, termasuk yang paling bagus yang kantinnya itu. Oke, jadi saya sebagai pengamat, ya tadi sudah melihat bahwa coach memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat coach bisa mengungkapkan masalah-masalahnya. Ya. Terus coach juga sudah mampu membuat coaching merancang sendiri rencana yang akan dia lakukan lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Dan ketika coaching membuat rencana atau komitmen, coach sudah membuat rencana itu menjadi lebih bisa diukur waktunya, misalnya nanti ketika kapan mau menjumpai kepala sekolah, waktunya sudah jelas, sudah pasti dan bisa diukur. Ya, jadi dari sesi coaching praktek coaching kasus 3 ini, saya sebagai pengamat sudah menemukan langkah model Tirta. Ya, sudah lengkap ya, sudah bagus banget. Mantap. Terima kasih Ibu Astri. Iya, Terima kasih, sama-sama. Bu. Oke, sama-sama. Di kantin ada apa aja Bu Titis? Kantin masih tutup Pak, pandemi. Oh iya. Bunda kan ada Shopee Food, GoFood. Oh iya. GoFood.